Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami selalu kau lindungi, kau jaga dan kau pelihara dengan sebaik mungkin. Tetapi kami juga diminta untuk melakukan yang seperlunya bagi hidup kami. Apa yang harus kami lakukan untuk mendengarkan sabdamu, untuk menjalankan dan meniadakan dosa-dosa kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, di dalam gereja kita kenal ada 7 dosa yang berbahaya. Sombong, iri, cabul, marah, malas. Ya. Dosa ini adalah pintu masuk ke dalam kebinasaan. Hari ini kita mendengar dari bacaan pertama bahwa Saul iri hati terhadap Daud karena Daud telah membunuh berlaksa-laksa musuh, tetapi Saul hanya sedikit, dan itu menimbulkan iri hati yang besar. Maka Saul berusaha untuk membunuh Daud dengan berbagai macam cara. Dan meskipun tidak berhasil, tetapi dia telah berusaha, hatinya sudah, pikirannya semua sudah dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Ini contoh, saudaraku terkasih, ketika kita tidak menjalankan tugas kita, yaitu mengurangi, mengolah, menyelesaikan kelemahan-kelemahan dasar kita, entah kemarahan, entah kedengkian, kemalasan. Semua itu adalah pintu masuk. Ada seorang teman yang punya masalah dengan hidup pribadinya. Kemudian setelah saya lihat, ternyata di dalam dirinya terkandung rasa kebencian, rasa marah, dendam. Dan itu menimbulkan rasa sakit dalam dirinya, sakit kanker, kecewa, gak pernah bahagia, selalu mendendam. Itulah akibatnya. Ya. Dan dia selalu mengatakan, aku kan manusia, Ramo, sama-sama manusia. Kita sama-sama manusia. Bagaimana saya harus bisa mengampuni? Itulah, saudaraku, kita harus belajar naik dari titik kemanusiaan menjadi titik keilahian. Ya, harus naik. Ya. Nah, dalam naik inilah kita butuh Roh Kudus. Ya. Supaya kita bisa menjadi manusia ilahi. Manusia Yesus Kristus, manusia Bunda Maria. Kalau kita terbatas kepada kemanusiaan saya, hanya dendam, marah, kecewa, malas, ya kita tidak pernah naik-naik sekolah. Sekolah rohani kita tidak akan naik-naik. Nah, justru ketika kita mengalami stuck, kemarahan, kebencian, dan terus-menerus, itulah tandanya bahwa kita dipanggil untuk mengizinkan, membiarkan ya, diri kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Itulah, saudaraku terkasih, coba kita perhatikan. Kapan kita tidak bisa mengampuni? Kapan saya masih iri hati, masih dengki, melihat orang sukses, melihat orang bahagia, melihat orang ya seperti tidak suka bahagia dengan orang lain bahagia, seperti pengalaman dari Saul, sehingga seluruh pikiran, hati, dan seluruh gelisah dia. Mari saudaraku, kita mulai dari apa yang sederhana yang bisa kita lihat. Ya, mungkinkah pikiran cabul saya ya, yang ada terus menerus kita olah, kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak mudah, memang. Dan kita mohon Roh Kudus, mohon Yesus, mengundang Yesus. Karena Yesus bisa menyembuhkan segala macam penyakit, apapun juga, segala macam problem. Apapun, seberat apapun. Dan yang kedua, jadi problem hidup kita. Ya, masalah hidup kita, apapun jika dengan ketujuh dosa itu, pintu masuk untuk menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Kita mohon Roh Kudus supaya datang membebaskan kita dari segala macam penyakit apapun.
Yang kedua, jadilah kita manusia rohani. Ya, terus diangkat. Dan untuk itu kita selalu mohon, panggilah Roh Kudus, diangkat terus, diangkat. Semakin lama semakin tinggi. Tujuannya apa? Untuk mencapai kemurnian hati. Purity of heart, puritas cordis. Semoga Anda dan kita semua tidak ragu untuk mohon. Tuhan tahu kita lemah. Karena itu dia mengutus Yesus. Karena itu dia mengutus Roh Kudus untuk mengangkat kita menjadi manusia ilahi. Ya, punya pikiran, perasaan, hati yang murni. Seandainya saya dihukum, seandainya saya diejek, seandainya saya dihina, seandainya saya ada unsur dari orang lain kepada saya, tetapi saya juga membutuhkan suatu pengolahan. Persembahkan hidup kita dan undanglah Yesus dan Roh Kudus dalam hatimu untuk mengalahkan segala dosa, kekurangan, keterbatasan kita. Semoga kita tidak iri hati. Semoga hati kita menjadi murni untuk hanya menjalankan kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Dan semoga kita minta Roh Kudus untuk membimbing kita menjadi manusia yang ilahi. Tuhan memberkati